Halo kelas 6, masih tema 2 ya, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran ketiga. Masih bersama Ibu Eti Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Jangan lupa protokol kesehatannya ya. Sebelum pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar 1. IPA, 2. Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran dari IPA, setelah membaca informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. 2. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Oke anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, di sini ada gambar durian. Siapa yang suka makan durian? Ya, kita semua pasti sangat suka dengan baunya yang sangat harum ya. Di sini ada teknik cara membelah durian. Kenapa harus menggunakan sarung tangan? Ya, karena durian itu banyak durinya ya, sehingga kita harus hati-hati dalam membelahnya supaya tangan kita tidak terluka. Semangat ya anak-anak. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara tumbuhan melindungi diri. Oke, perhatikan anak-anak. Di sini ada tumbuhan yang melindungi diri dengan duri. Tadi sudah Ibu contohkan di awal, yaitu 1 durian. Ini ada salak dan bunga mawar. Nah, di sini ada tumbuhan yang memiliki rambut halus atau bulu-bulu ya. Beberapa tumbuhan seperti bambu, jagung, terung, dan tebu memiliki rambut halus atau yang disebut dengan gelugut di permukaan batang maupun daunnya. Salah satu fungsinya adalah dapat menimbulkan gatal bila disentuh oleh pemangsa. Nah, ini adalah bulu halusnya ya, atau rambut halusnya, atau disebut dengan gelugut. Sehingga jika disentuh atau terkena pada kulit kita itu akan gatal. Selanjutnya di sini adalah tumbuhan yang memiliki daun yang tajam. Contohnya ini lidah buaya, nanas, dan ini apa? Ya, kaktus, karena daun kaktus itu berbentuk duri ya. Selanjutnya yaitu menghasilkan getah. Contoh tumbuhan yang menghasilkan getah diantaranya yaitu karet, mangga, nangka. Contoh tumbuhan lain diantaranya sawo, pepaya, dan lain-lain. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut akan sulit bergerak. Pada beberapa tumbuhan, getahnya dapat menyebabkan perih dan kulit hingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Selanjutnya, tumbuhan yang menghasilkan racun. Contoh tumbuhan yang menghasilkan racun yaitu jarak, ini jarak, dan kecubung. Buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan hewan yang memakannya. Kecubung juga mengandung racun yang jika dikonsumsi akan menimbulkan efek mual, muntah, sesak napas, rasa gelisah, dan halusinasi. Sekarang ayo coba perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini ada jenis-jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. 1. Hidrofit. Dari kata hidro. Apa itu hidro? Air. Yaitu tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya ada di air. Kemudian
Ciri-cirinya memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contoh tanamannya apa? Ya, kangkung, eceng gondok, teratai ya. Jadi hidropit itu apa? Tumbuhan yang hidup di air atau di permukaan air. Contohnya kangkung, teratai, eceng gondok ya, dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu higropit. Ini ya, higropit, tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya ini apa? Ya, pakis. Ya, contoh yang lain apa? Lumut juga bisa. Selanjutnya yaitu seropit. Seropit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering atau panas. Kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya sangat panjang. Contohnya apa? Lidah buaya. Selain lidah buaya ada juga tadi apa? Yang daunnya berbentuk duri. Ya, kaktus. Pintar anak-anak. Semoga kalian paham ya. Nah, di sini kita akan kembali membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemarin kita alhamdulillah ya sudah mengetahui bagaimana sejarah singkat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar lagi tentang tokoh-tokoh yang ikut memperjuangkan dalam kemerdekaan Indonesia. Nanti kita akan membuat peta pikiran lagi ya anak-anak, yaitu menggunakan kata tanya. Di sini ada tentang biografi Insinyur Soekarno. Di sini ada Muhammad Hatta. Nanti kalian baca di buku siswa ya. Selanjutnya di sini ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo merupakan salah satu tokoh yang ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Ini adalah foto Laksamana Tadasi Maeda ya. Beliau sangat berjasa besar. Walaupun beliau seorang negarawan Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Selanjutnya di sini ada Sukarni. Sukarni adalah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang sangat gigih melawan penjajah. Sukarni juga mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu siapa? Ya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya di sini ada Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati adalah istri dari Insinyur Soekarno. Beliau sangat berjasa bagi bangsa Indonesia karena Ibu Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, ya di sini ada Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah orang yang mengetik naskah proklamasi. Supaya lebih paham, baca ya, mulai dari halaman 22 sampai 24 pada buku siswa. Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar 1 IPA, cara tumbuhan melindungi diri dan tumbuhan menyesuaikan diri dengan habitatnya. 2. Menuliskan informasi penting tentang teks dalam bentuk peta pikiran. Semoga kalian paham ya dengan materi hari ini. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang cara tumbuhan melindungi diri, kalian buatlah peta pikiran ya tentang cara tumbuhan melindungi diri. Tadi sudah Ibu sebutkan ya contoh-contohnya. Nah, yang satunya lagi cara tumbuhan menyesuaikan diri. Buat dalam bentuk peta pikiran seperti ini.
Selanjutnya, kalian membuat peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tadi tentang tokoh-tokoh yang berjasa dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kita tutup dengan doa ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.